dibentuk menjadi lebih baik di tangan Tuhan. Inilah judul pekabaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari Sabat ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima pekabaran firman-Mu pada hari Sabat ini. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dibentuk menjadi lebih baik di tangan Tuhan. Pernahkah kita mengalami di suatu tempat atau daerah yang tentu saja penduduknya dapat dibentuk atau dipengaruhi menjadi orang-orang baik di sana, atau bahkan juga menjadi orang-orang yang lebih buruk di sana? Tentu bisa saja mungkin lingkungan sekolah, oleh karena satu orang, dua orang, tiga orang berkomplotan, akhirnya bila mana mereka bersama-sama, mereka harus satu ide, harus melakukan apa yang temannya lakukan. Dan itu tentunya kalau ada satu orang yang tidak mengikuti, tentu akan disingkirkan, dibuli mereka. Tetapi bisa saja di satu tempat seseorang itu dapat dibentuk menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Saya bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu saya di Medan bersama-sama dengan orang tua saya melihat sebuah kampung yang begitu luar biasa kejahatannya. Namun saya bersyukur saya boleh keluar dari tempat itu. Saya merantau ke Surabaya. Saya mengenal istri saya. Jujur saya katakan, untung saja saya dibentuk istri saya. Kalau saya yang membentuk istri saya, wah berabe sudah. Enggak tahu bagaimana kehidupan ini. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya yang bukan seorang Advent, menjadi seorang Advent, dan tentunya banyak belajar. Bagaimana istri saya mendoakan saya, membentuk saya untuk selalu lebih baik. Dan bersyukur saat ini tetap bersama-sama, bersama saudara tentunya. Baik, kita akan belajar. Kita melihat tokoh yang begitu luar biasa. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia. Kata-kata yang luar biasa pernah diucapkan adalah, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Saudaraku, mengapa Soekarno bicara seperti itu? Karena dia yakin dengan ketangguhannya, pikirannya, dia dapat mengubah 10 pemuda di tangannya menjadi lebih baik, menjadi lebih hebat. Baik pikirannya, keberaniannya, hatinya akan jauh lebih baik bila mana diajar oleh Soekarno ini. Tetapi kalau Soekarno bisa dari 10 pemuda bisa mengguncangkan dunia, Allah kita jauh lebih hebat dari Soekarno. Allah kita jauh lebih berkuasa. Bukan hanya 10 pemuda, semua kita ciptaannya akan dibuat lebih baik keadaannya. Mozart, kita tahu Mozart ini adalah sejarah. Dia adalah komponis terkenal di musik klasik. Begitu banyak yang mengagung-agungkan dia. Begitu tersohor. Dia lahir di Austria, dia berkebangsaan Austria. Tetapi
karya-karyanya begitu luar biasa sampai mendunia. Tetapi saudara-saudaraku, walaupun dia sangat terkenal di dunia ini, Allah kita jauh lebih besar dari seorang Mozart yang diagung-agungkan oleh dunia pada saat itu. Michelangelo, seorang warga Italia, pelukis handal, karya-karyanya sangat mendunia. Dia dikagumi karya-karyanya, begitu luar biasanya orang ini. Mungkin pada zamannya wanita-wanita tertarik ya kepadanya. Tetapi dalam firman Tuhan pada sahabat ini, kita diajak untuk belajar bahwa Allah jauh lebih agung dari seorang Michelangelo. Allah jauh lebih besar, lebih mulia, lebih agung dari semua orang-orang hebat di dunia. Dia lebih besar dari semua musisi yang paling handal, pelukis yang ternama, saintis terhebat, dan semua penemu dari orang-orang besar lainnya yang pernah hidup di dunia ini. Di tangannya Anda dan saya akan dibentuk lebih baik dari hari ke hari. Kita aminkan firman Tuhan ini. Amin saudara. Maukah kita dibentuk menjadi lebih baik? Mulai saat ini kita akan belajar supaya kita dibentuk untuk lebih baik di tangan Tuhan tentunya. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Kita simak ayat ini. Seorang nabi Tuhan disuruh oleh Allah ke tempat pengrajin periuk. Apa yang engkau lihat di sana? Seperti itu. Yeremia mengamati tukang periuk ini. Dia melihat bagaimana pengrajin periuk ini membuat sebuah produk-produk yang luar biasa. Karya-karya yang luar biasa dari tukang periuk ini. Sementara dia memperhatikan, kita melihat di dalam ayat 5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bunyi dari firman Tuhan kepada Nabi Yeremia adalah membuat Yeremia tercengang. Oh iya, benarlah firman Tuhan bahwa Tuhan berkuasa kepada ciptaannya, membentuk ciptaannya jadi apapun juga. Tetapi firman ini berkata, Dia akan membentuk kita untuk lebih baik. Suatu hari Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk. Di sana Yeremia dapat melihat tukang periuk bekerja membuat sebuah bencana dari tanah liat. Tuhan berfirman kepada Yeremia bahwa umatnya bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Kita akan dibentuk lebih baik di tangan Tuhan. Sebagaimana Nabi Yeremia, perkataan Tuhan yang diterimanya. Saat ini, berita ini adalah berita keselamatan bagi umat-umat Tuhan saat ini. Bahwa kita juga akan dibentuk oleh Allah untuk menjadi misi-misi Allah. Dibentuk menjadi lebih baik. Mungkin kita merasa, aku kan sudah baik. Mana ada yang salah kulakukan? Mungkin seperti itu. Tetapi Allah katakan, kita akan jauh lebih baik bila mana dibentuk di tangan Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini,
hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Diulangi kembali dan seterusnya, bahwa Allah mengingatkan bangsa Israel untuk selalu memperhatikan firman Tuhan yang diberitakan kepadanya. Pada kesempatan ini kita akan melihat apa yang dikerjakan oleh seorang tukang periuk dalam membuat sebuah bejana dari tanah liat. Melalui proses ini kita mempelajari dan melihat apa yang sedang dan ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ada 7 langkah proses pembuatan dari tanah liat menjadi karya-karya yang luar biasa di tangan pengrajinnya. Dan ini menjadi 7 langkah hal-hal rohani bagi umat-umat Tuhan tentunya. Langkah pertama, pengrajin akan mengeluarkan gelembung-gelembung udara pada tanah liat. Gelembung udara yang tersisa dapat memuai pada saat tanah liat dipanaskan atau dibakar, sehingga dapat merusak bentuk atau bahkan menimbulkan keretakan pada bentuk. Proses ini dilakukan dengan menginjak-injak tanah liat, atau jika dengan mesin modern, tanah liat akan dipres. Jadi kita melihat bagaimana seorang pengrajin ini untuk membuat karya-karya yang bagus. Tentunya tanah liat itu bukan asal dicetak saja seperti itu, tetapi dia harus dipres, ya, diinjak-injak agar ternyata di dalam tanah liat ini ada gelembung-gelembung udara yang bisa memuai. Jadi kalau dibakar dia akan apa? Menimbulkan keretakan-keretakan, dan tentunya tidak jadi karya yang bagus atau produk yang menjadi bagus di tangan pengerja periuk. Gelembung udara di sini adalah hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Banyak kekosongan dalam hati kita yang harus dihilangkan. Kekosongan ini akan mengganggu setiap langkah hidup kita dan membuat kita tidak fokus dalam melakukan firman Tuhan. Apa itu gelembung-gelembung kosong? Melalui berbagai masalah yang Tuhan izinkan, kita akan dibersihkan dari gelembung-gelembung kekosongan. Segala hal yang tidak berkenan, seperti sakit hati, amarah, dendam, akar kepahitan, kekecewaan, ketakutan, iri hati, dan lainnya, dibersihkan melalui keadaan yang Tuhan izinkan. Gelembung-gelembung kekosongan tadi adalah hal ini. Bila mana ada di dalam hidup kita sakit hati, amarah, ini perlu disingkirkan dari kehidupan kita, agar kita dapat menerima firman Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, agar kita dapat dibentuk dengan baik menjadi produk-produk unggulan Allah tentunya. Kita tahu kita adalah orang makhluk yang mudah sakit hati, mudah marah, mudah dendam, selalu menimbulkan kekecewaan, ketakutan. Bila mana ada itu di dalam hati kita, perlu berdoa sungguh-sungguh agar hal-hal ini dihilangkan dari kehidupan kita, sehingga Allah dengan mudah dapat membentuk kita untuk hidup lebih baik tentunya. Langkah kedua, setelah gelembung-gelembung itu kosong, lalu menaruh tanah liat pada roda atau meja putar, dan membuat tanah liat menjadi senter pada roda atau meja putar tersebut. Meja akan diputar sedemikian rupa
dan tanah liat juga akan dibentuk. Dengan cara ini tanah liat akan menjadi mudah untuk dibentuk sesuai dengan keinginan. Tuhan akan mengizinkan kita mengalami suatu keadaan yang akan membuat kita agar fokus kepadanya. Kita tidak bisa lagi berharap dan mengandalkan kekuatan sendiri. Hal ini membuat kita benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. Melalui kondisi ini, pola pikir kita akan diubahkan sehingga kita dapat mengerti cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Rencana Tuhan akan dibukakan bagi kita sehingga kita dapat melihat bahwa Tuhan memiliki tujuan yang baik bagi hidup kita. Dengan begitu, hidup kita akan menjadi mudah dibentuk oleh Tuhan. Pada saat gelembung-gelembung ini sudah dibersihkan dari tanah liat tersebut, maka katanya pengrajin itu akan sangat mudah ya mengelola tanah liat itu untuk membentuk sebuah produk yang diinginkan perajin itu. Sesungguhnya tanah liat itu adalah kita. Bila mana hal-hal itu sudah kita hilangkan dari kehidupan kita, maka Allah katanya mudah membentuk kita. Ya akan mengikuti saja untuk menjadikan produk-produk unggulan Allah. Tetapi pada saat kekecewaan, kesombongan, amarah, iri hati, dengki, dan sahabat-sahabatnya itu masih ada di dalam hati kita, masih kita miliki, saudaraku, akan sulit membentuk sebuah karya yang baik. Karena begitu diputar, begitu dielus Allah akan melawan dia. Kalau enggak retak. Itu sebabnya pentingnya untuk melihat ke dalam hati kita. Apakah saya sudah bersih dari kehidupan amarah, dengki, dan segalanya. Oh ternyata ada di belakang ya. Saya lihat tidak ada, berarti hanya dari sini ternyata ada. Oke. Langkah ketiga, menambahkan bagian pegangan atau hiasan lainnya. Bagian tambahan tersebut seperti pegangan gelas akan ditempelkan kepada bodi utama sehingga menjadi satu. Setelah itu sambungan akan dihaluskan dan dipastikan kekuatannya dan aman. Next. Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan membawa kita ke dalam suatu proses di mana Tuhan akan menambahkan talenta kepada kita. Tuhan akan memberikan kemampuan lebih lagi bagi kita sehingga kita dapat berfungsi lebih baik dan membawa berkat bagi orang lain. Kemampuan ini merupakan suatu hadiah yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dari sosok yang tidak pernah punya kemampuan kita akan diubahkan menjadi sosok yang berguna bagi banyak orang. Semakin dalam proses ini, semakin bagus dan semakin kuat kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Langkah keempat, mengurangi kadar air yang dapat menyebabkan keretakan. Jika dipanaskan pada suhu yang tinggi, proses dilakukan dengan membiarkan bejana pada suhu ruangan selama 1 hari atau lebih dari 1 minggu, tergantung ukuran dan bentuknya. Melalui proses ini kita akan merasa seakan-akan dibiarkan dan bahkan ditinggalkan oleh Tuhan. Hidup kita akan terasa kering dan tawar. Tetapi melalui proses ini Tuhan mengajarkan kita untuk benar-benar hidup di dalam iman. Tuhan akan mengajarkan kita untuk hidup tidak berdasarkan perasaan,
berdasarkan iman kepada Yesus. Iman yang bukan berdasarkan kepada perasaan atau mood, tetapi iman yang tetap percaya bahwa dalam segala keadaan, dalam perasaan apapun, dalam kondisi terburuk sekalipun, Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kita. Saudaraku yang kekasih, kita melihat proses ini. Walaupun proses yang dilalui begitu berat, kepahitan kadang-kadang tentu menyertai umat-umat Tuhan, tetapi Tuhan selalu menambahkan kekuatan, menambahkan berkat kepada umat-umatnya yang setia, menanggung, menghilangkan rasa kecewa, rasa amarah dari kehidupannya. Tuhan yang bekerja. Itu sebabnya umat-umat Tuhan nggak perlu takut. Mana mungkin saya bisa nggak marah? Atau bagaimana mungkin saya nggak bisa iri ya kepada orang lain yang mungkin lebih dari saya? Stop hal-hal seperti itu. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada umatnya. Bahkan menambahkan kekuatan-kekuatan rohani untuk menghadapi pergumulan-pergumulan kita. Kita melihat pelajaran kita tadi, bagaimana kejutan-kejutan anugerah itu. Mungkin bagi kita tidak sesuai, tidak expect, tetapi Tuhan lebih lagi. Tuhan itu ajaib membentuk kita. Saya tidak pernah memikirkan bahwa saya harus berkhotbah di hadapan saudara-saudara. Saya tidak pernah pikirkan Tuhan menggunakan saya, Tuhan membentuk saya seperti apa. Dan tentu saudara-saudara juga. Tapi yang kita lakukan adalah melayani Tuhan. Hilangkan rasa kecewa. Hilangkan rasa kesombongan. Jangan pernah sombong di gereja. Mungkin oleh karena kehebatanmu di luar juga, jabatan-jabatan strategis di luar, atau pendidikan saudara lebih tinggi, jangan pernah andalkan itu di gereja. Bergabung bersama umat-umat Tuhan. Sehati sepikir. Agar kita mudah dibentuk. Karena sering sekali di gereja, kalau dia lebih tinggi, mungkin jabatannya di luar, atau mungkin kaya dia, atau mungkin dia berpendidikan hebat, S3 sampai S4, S5, merasa harus omongan dia yang didengarkan. Saudaraku, jangan. Agar hati kita dapat dibentuk untuk lebih baik. Tanah liat yang sudah tidak ada gelembung-gelembungnya itu, yang mudah dibentuk oleh pengrajinnya, akan sangat memuaskan bagi pengrajinnya bila produk yang diciptakannya itu jadi dengan bagus. Allah juga akan sangat bersukacita bila mana produk-produk yang diciptakannya itu dilihatnya baik. Kalaupun kurang baik, Allah akan menambahkan kekuatan-kekuatan iman kepada umat-umatnya agar kuat menghadapi penyerangan-penyerangan dunia ini. Produk ini dipanaskan pada suhu di atas 1000 derajat untuk memberi kekuatan sebelum proses berikutnya. Tuhan akan mengizinkan kondisi yang membuat kita bergesekan satu sama lain, bahkan dengan orang-orang yang terdekat. Proses ini akan membuat kita semakin kuat dan tangguh. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Jika kita dapat melalui proses ini, kita akan menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga kita siap menghadapi berbagai masalah yang lebih besar lagi.
Tidak ada pelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan proses ini untuk membuat kita siap dan dalam menjalankan tugas yang lebih besar lagi yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Sebagai manusia kita punya kehidupan sosial. Kita harus berhubungan di gereja. Kita harus berhubungan dengan keluarga kita. Dan Allah akan membiarkan hal itu terjadi. Dan tentu saja apa yang kita dapatkan kalau kita bersama-sama di dalam gereja, sering terjadi ada gesekan-gesekan. Bagaimana dengan keluarga kita? Apalagi, ya, apalagi. Saudara mau sebaik apapun dengan saudara, pasti pernah gesekan-gesekan itu terjadi. Tetapi gesekan-gesekan itulah yang membuat kita kuat. Ibaratnya dipanggang di api yang 1000 derajat lebih. Begitu panasnya untuk memproses kita. Pada saat mungkin kita bersama dengan teman kita, gereja kita, keluarga kita. Apakah kita yang membuat pertengkaran di dalam keluarga kita? Enggak tahu juga. Harusnya kita menjadi pembawa-pembawa damai dan sukacita di dalam keluarga kita. Dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Next. Setelah diproses di api tungku yang sangat panas, barulah diadakan pendinginan bejana. Sebelum proses ini memerlukan waktu beberapa hari. Jadi setelah mengalami panas, produk ini akan dibuat kepada pendinginan, ya, dan itu beberapa hari katanya. Ada kalanya Tuhan membawa kita ke dalam proses pendinginan, di mana kita akan kembali merasa sendiri lagi. Kondisi ini akan mempersiapkan kita untuk memasuki tahap berikutnya yang lebih panas lagi. Melalui keadaan ini iman kita akan semakin dipertebal karena ujian-ujian yang ada akan membuat kita benar-benar dapat melihat bahwa Tuhan itu hidup, membuat kita semakin percaya kepada Tuhan bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun. Renungan ini menekankan, mungkin saudara dan saya bisa saja mengalami kepahitan. Dan kepahitan itu sendiri kita mengalaminya. Tetapi percayalah, pada saat kita sendiri, ada tangan Tuhan yang menguatkan kita. Supaya iman kita semakin kuat, semakin tebal katanya. Karena melihat ujian-ujian yang ada pun kita harus dan kita disanggupkan oleh Tuhan. Dan apapun masalahnya, pada saat kita menghadapi hal-hal yang sangat luar biasa dalam hidup kita, dalam terburuk sekalipun katanya, bila mana kita sudah dipoles sampai ke titik ini, umat-umat Tuhan akan kuat di dalam imannya. Dan langkah ketujuh disebutkan, menambahkan bahan yang membuat bejana terlihat berkilau. Setelah itu bejana dipanaskan kembali pada suhu di atas 1000 derajat, bahkan lebih panas dari sebelumnya, untuk memberi hasil sempurna pada proses terakhir itu. Melalui proses ini Tuhan menambahkan kapasitas dan kemampuan dalam diri kita. Kita akan dibawa kembali dalam suatu kondisi yang memerlukan ekstra energi untuk dapat menyelesaikannya. Tanggung jawab yang semakin besar membawa terpaan badai yang semakin kuat juga. Dan tentunya kita menggenapi rencana Tuhan. Bejana yang dibentuk oleh tukang priuk akan digunakan untuk tujuan tertentu. Tukang priuk
membentuk tanah liat sesuai dengan keinginannya. Jika dia membentuk tanah liat itu menjadi sebuah gelas, maka gelas itu digunakan untuk minum air. Jika dia membentuk tanah liat itu menjadi sebuah pot atau vas bunga, maka pot atau vas bunga tersebut digunakan untuk tempat tanaman. Jika dia membentuk tanah liat itu menjadi sebuah pajangan keramik, maka pajangan keramik itu akan digunakan untuk memperindah ruangan. Semua pembentukan punya maksud dan tujuan spesifik. Jadi setelah jadi karya-karya ini di tangan pengrajin yang ahli ini, maka produk-produk ini akan sangat sesuai dengan fungsinya. Umat-umat Allah juga, Tuhan mempunyai maksud dan tujuan spesifik memberi hidup kita semua untuk kemuliaan Tuhan. Di tangan Tuhan kita akan semakin luar biasa walaupun keadaan mengalami berbagai macam kesulitan dan pencobaan. Dan akhirnya semua itu untuk lebih baik dan matang, memiliki lebih kuat tabiat seperti Kristus. Saudaraku, setelah mengalami proses, tentunya Allah menginginkan untuk umat-umatnya kita berguna bagi apapun, bagi siapapun, dan tentunya bersama-sama dengan misi Allah mengabarkan Injil kebaikan Allah ini ke seluruh dunia. Tuhan sedang membentuk saudara dan saya untuk menjadi manusia yang terbaik, sama seperti tukang pembuat bejana membentuk dan menghasilkan bejana yang terbaik. Untuk menjadi manusia yang baik dan beriman, hal pertama yang paling diperlukan adalah kita harus mau dibentuk oleh Allah. Allah tidak memaksa agar saudara dan saya mau dibentuk. Itu adalah pilihan kita. Pilihan kita. Tetapi Allah berharap kita memilih jalan Tuhan. Kita memilih setia kepada Tuhan tentunya. Next, langsung aja ke kesimpulannya karena waktu. Kesimpulan renungan firman Tuhan pada Sabat ini di dalam kitab suci Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, Roma 8 ayat 28 ini dapat digunakan untuk menguatkan kita. Mungkin pada waktu kita kecewa, mungkin pada waktu kita sakit, mungkin pada waktu banyak pergumulan hidup kita susah untuk dibentuk oleh Allah. Tapi ketahuilah, Allah ada, Allah hadir di dalam kehidupan kita. Dia siap untuk menolong kita, untuk menyingkirkan kesusahan-kesusahan dari hidup kita. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28 ini Allah turut serta di dalam mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara yang kekasih, Allah sangat peduli terhadap saudara dan saya dan rindu membuat kita lebih baik. Semoga masing-masing kita siap dan mau dibentuknya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan atas